Ada yang dibangun agar kita tidak lupa. Ada yang diziarahi karena nyawa tidak pernah berubah menjadi monumen. Di antara kedua peristiwa itu, Marsina seolah kembali bernafas dalam ingatan yang tak kunjung pudar. Sabtu 16 Mei 2026 di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo datang menempatkan martabat Marsina yang dirampas ke tempat yang layak. Ia meresmikan Museum Pejuang Buruh yang dibunuh 32 tahun silam itu. Museum yang dibangun bersama rumah singgah sejak tahun lalu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seketika itu menjadi tempat di mana tragedi berubah menjadi pelajaran penuh makna tentang perempuan yang namanya bersemayam dalam lipatan sejarah buruk kaum pekerja. Saya datang memenuhi janji saya. Saya tadi melihat kamarnya beliau tidak dirubah. Saya lihat perjuangan beliau, ya, dan saya prihatin dengan peristiwanya, bahwa ada seorang atau pimpinan, pimpinan pengusaha yang punya pemikiran yang jahat demi keuntungan yang besar. Ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya Republik kita. Setelah peresmian, dari tempat sejarah ditata, Prabowo menuju sejarah itu terkubur untuk menundukkan kepala, memanjatkan doa di hadapan nama yang lama hidup dalam luka. Museum bisa menyimpan kenangan, tapi di luar gedung dan pusara, jejak asli Marsina tetap terjaga di rumah. Pada sebuah kamar sederhana, berdinding kayu yang tak pernah berubah, masih menderu sisa napas perjuangan itu. Di kamar kecil ini, Marsina pernah menyusun mimpi melawan getirnya keadilan. Dan kini, negara datang untuk menjadi saksi bahwa perlawanan besar seringkali dimulai dari ruang-ruang paling sunyi. Saya waktu itu masih muda, waktu itu saya dengar peristiwa di Jawa Timur, tapi saya tidak mendalami. Akhirnya hari ini saya baru sadar, baru paham, ya. Kolusi aparat dipakai oleh kapitalis tertentu, ya. Dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan juga. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat, ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam. Sebelum menjadi nama besar, Marsina adalah buruh biasa. Bekerja di pabrik arloji di Sidoarjo. Hidup di tengah upah kecil dan sistem kerja yang tak memberi banyak pilihan. Tahun 1993, sejumlah buruh menuntut kenaikan upah sesuai aturan pemerintah. Hari ini, tuntutan itu terdengar sederhana, tapi pada masa itu, suara buruh sering dianggap ancaman. Setelah aksi buruh, Marsina menghilang.
3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di tengah hutan di Nganjuk. Hasil otopsi menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Kasusnya pun mengguncang Indonesia. Banyak pihak percaya kasus Marsina tidak pernah benar-benar terungkap. Hingga hari ini, pertanyaan tentang siapa yang paling bertanggung jawab masih berdiri di tempat yang sama. Bagi Kholik Anwar, Mudin atau pengurus yang biasa menangani kegiatan keagamaan di desa tempat Marsina tumbuh, tragedi itu telah menyisakan banyak pelajaran berharga atau hikmah. Ia tak bisa melupakan kebaikan Marsina yang sejak kecil belajar mengaji pada dirinya. Sebelum meninggal dunia 1 bulan itu, saya dikasih kenang-kenangan itu sajadah. Sajadah dia hanya Merapi dari jalin, dari rotan itu loh. Dari rotan bagus gitu. Itu kenang-kenangan saya yang terakhir, 1 bulan itu. Ya alhamdulillah lah doa daripada warga masyarakat ini semuanya. Kita pemimpin-pemimpin kami itu rupanya ada perhatian kepada Marsina. Mana masyarakat ini semuanya ya dalam arti ya sangat ikut bangga lah, bagaimanapun masalah hal kematian itu mungkin sudah kehendak Allah dengan cara yang demikian, tapi paling tidak perjuangannya dihargai lah, cuma itu aja. Ya alhamdulillah Pak Prabowo mengabulkan permohonan. Kholik benar, hari itu Prabowo datang bukan hanya meresmikan museum, tapi juga menunjukkan bahwa suara buruh tak lagi ditaruh di emperan ingatan. Prabowo hadir untuk memanusiakan buruh yang terhina dan teraniaya. Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Dan percayalah kaum buruh, ya percayalah semuanya, faham saya adalah faham pendiri bangsa kita. Ya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno. Jadi maaf, Bung Karno bukan milik satu partai. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta milik seluruh rakyat, semuanya. Syahrir semua. Kita di situ kehebatan kita. Kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju. Ya. Jadi kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu. Men of our time.